Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pedagang baju membuka lapak, berharap banyak datang langganan. Apa gunanya berharta banyak bila belum memahami isi Al-Quran? Acara selanjutnya, marilah kita simak penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti dari kajian pada subuh pagi hari ini, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani, dan pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Yufi Muzar dari kelas Januari malam 22. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Misdawati. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, saya selalu. Bu Misdawati gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Semoga Pak Ustadz beserta keluarga selalu berada dalam Amin. Amin. Ya, untuk kita semuanya. Begitu juga untuk kita semuanya dan juga peserta offline ya Pak Ustadz. Ya, ada 20 lebih. 30-an nggak? Alhamdulillah. Ya, kita sapa juga dengan Ibu Yufi Muzar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Siap ya Bu ya pagi ini? Insya Allah. Iya Bu, nih pada pagi hari ini juga kami dari ibu-ibu grup MC Al-Hasani Ibu ikut mendukung Ibu nih, mensupport Ibu dengan bersama-sama memakai kerudung putih ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Bu. lancar ya Bu ya. Amin ya Allah. Baik, kita lanjutkan Pak Ustadz. Kami persilahkan. Syukran Bu Misdawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqa Nabiul Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Allah masih tetap memberikan nikmat Islam kepada kita, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Alhamdulillah. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita bergairah untuk membahas tentang agama Allah. Dan terutama pada saat ini kita membahas Al-Quran. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini aktivitas kita berjalan dengan sempurna. Kemudian pagi ini juga Allah berikan kita nikmat panjang umur. Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Dan pada pagi yang sangat bahagia ini, yang sangat istimewa ini, Allah masih tetap memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Hanya orang-orang pilihanlah, hanya orang-orang tertentulah yang Allah berikan nikmat bersama Al-Quran. Allah tidak berikan kepada setiap orang. Dan kita bersyukur mendapat nikmat ini. Mari kita jaga nikmat ini, kita usahakan kita selalu cinta kepada Al-Quran. Dan pada pagi ini, kita juga berikan kesempatan untuk berkumpul bersama di sini. Semoga kebersamaan kita selalu Allah ridai. Dan apapun yang kita lakukan di sini tetap bernilai ibadah. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakur, hamba yang pandai bersyukur. Selawat bering salam tidak lupa disampaikan kepada sang idola kita, orang yang sangat kita rindukan, orang yang sangat kita cintai, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang ikut beliau sampai akhir zaman nanti, termasuk ke dalam.
Kita berharap kelak nanti suatu saat berjumpa dengan beliau dan beliau kita sebagai umatnya. Dan pagi ini kita sudah bersama Bu Yupi Muzar. Assalamualaikum Bu Yupi Muzar. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Di mana Bu Yupi Muzar berada sekarang? Sekarang lagi di Padang di rumah Mama Ustadz. Di Andale? Di Air Tawar Ustadz. Di Oh, Jalan Cendrawasih. sejak kapan pulang ke Padang? Dari awal bulan kebetulan lagi berkhidmat ke Mama nih Ustadz. Oh, Iya. kalau boleh tahu Bu Yupi kapan masuk Al-Hasani dan bagaimana historis ini? Oh, masuk ke Al-Hasani tanggal 2 Januari 2022. Ya, gimana? Historinya waktu itu Ustadz diundang ke pengajian keluarga besar kami. Dan alhamdulillah saya mendapat petunjuk sehingga saya ikut Ustadz gitu. Langsung pada malamnya saya masuk Ustadz. Oh, nggak mikir-mikir dua kali ya? Oh, nggak mikir lagi Ustadz, emang udah dicari-cari ini Ustadz. Alhamdulillah. Saya ingat peristiwa zaman Nabi dulu, apa kata Nabi? Andai saja ditimbang iman Abu Bakar dengan iman penduduk kota Madinah, maka iman Abu Bakar lebih tinggi. Salah satu sebabnya Pak, saya ditawarkan Islam kepada orang lain, mikir dulu, nantilah, besoklah, inilah, itulah. Hanya Abu Bakar yang nggak mikir, itu ditawarin langsung. Jadi zaman sekarang ini kalau ditawarin Quran, langsung ngambil, pertanda imannya tinggi. Kalau ada mikir-mikir dua kali itu, ayo beli Quran yuk. Gila, lihat waktulah, inilah. Itu berarti imannya masih kurang. Selamat Bu Yupi ya, semoga Bu Yupi tetap istiqomah bersama. Nah sebelumnya Bu Yupi pernah belajar dulu di tempat lain? Belajar Al-Quran tidak Ustadz, tapi belajar Durusul Lughah Arabiyah ada. Oh, belajar bahasa Arab? Bahasa Arab, maksudnya ingin mengerti Al-Quran, tapi sesudah belajar agak lama, belum paham-paham juga cara menerjemah Al-Quran gitu Ustadz. Peserta kita ada yang tinggal 7 tahun di Arab, tapi pada saat Quran dia nggak bisa. Jadi memang ada nggak bahasa Arab beda. Apalagi bahasa Arab sekarang. Kalau bahasa Arab zaman Nabi mungkin, tapi bahasa Arab sekarang itu ada perubahan-perubahan. Sementara Quran nggak ada perubahan. Jadi kalau ingin baca Quran, Mbak Wifi ya gramatika Quran, bukan baca bahasa Arab. Betul. Saya juga pernah ngambil bahasa Arab, tapi nggak nyambung-nyambung dengan Quran. Akhirnya ya buat sisip sendiri. Nah, apa yang Mbak Yupi rasakan setelah belajar gramatika dan sebelum belajar gramatika dalam membaca Quran? Banyak sekali ya Ustadz. Pertama sekali sesudah saya belajar itu, kok semakin belajar semakin banyak nggak tahu Ustadz. Kemudian sesudah belajar jadi lebih banyak itu mengerti, sehingga rasanya itu lebih merasuk ke hati gitu. Setiap kita sholat, setiap baca Quran gitu kan, terasa oh ini maksudnya gitu. Iya. Ditenang jiwa jadinya Bu Yupi ya. Oh tenang sekali Ustadz, alhamdulillah memang. Oke, kalau gitu Mbak Yupi ayat berapa? Uni Yupi ayat 111 sama 112 ya? 111 dan 112 Ustadz. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, mari kita buka ayat 111 dan 112 yang akan dibawakan oleh Yupi Muzar. Kepada Bu Yupi kami persilakan. Silakan Bu Yupi Muzar. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa habibi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Terlebih dahulu, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ustadz Rizal sebagai guru saya, sekaligus penyusun metode gramatikal Al-Hasani, karena beliau telah berkenan mendidik saya ilmu yang bermanfaat ini dengan penuh kebaikan, hikmah, dan kesabaran. Terima kasih juga kepada guru-guru tahsin di Al-Hasani yang tidak saya sebutkan nama beliau satu persatu. Selanjutnya terima kasih juga kepada TPP, Ibu Nel Ermawati dan Ibu Wati sebagai tempat saya bertanya.
Terima kasih yang istimewa kepada Bapak Joko Suramto sebagai pembimbing saya di kelas Januari 2022 malam yang tidak terasa hampir 2 tahun kami bersama berbimbingan dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Gesti Iswarita sebagai Ketua Kelas Januari 2022 malam yang telah membantu saya dalam membuat PPT, serta support teman-teman sekelas yang selalu saya harapkan. Juga terima kasih kepada keluarga tercinta yang mendukung saya. Terima kasih juga kepada saudari yang telah memberikan waktunya harusnya tampil pada hari ini kepada saya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Helmi Hadianto yang menayangkan PPT ini. Dengan tidak memperpanjang mukadimah lagi, saya akan mulai dengan membaca surat An-Nisa ayat 111 dan 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaksib isman fa innama yaksibu ala nafsihi. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa man yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Surat An-Nisa ayat 111 dan 112 ini akan saya bagi-bagi. Terlebih dahulu untuk ayat 111 terbagi atas 2 bahagian, terdiri dari 16 penggalan. Penggalan pertama adalah wa, penggalan kedua adalah man, penggalan ketiga yaksib, penggalan keempat isman, penggalan kelima fa, penggalan keenam inna, penggalan ketujuh ma, penggalan kedelapan yaksibu, penggalan kesembilan hu, penggalan ke-10 nafsihi, penggalan ke-11 wa, penggalan ke-12 wa, penggalan ke-13 kana, penggalan ke-14 Allahu, penggalan ke-15 aliman, penggalan ke-16 hakiman. Selanjutnya pada surat An-Nisa 112 itu terbagi kepada 18 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua man, penggalan ketiga yaksib, kemudian khoti'atan penggalan keempat, penggalan kelima au, penggalan keenam isman, penggalan ketujuh yarmi, penggalan ketujuh summa, penggalan ke-8 yarmi, penggalan ke-9 bi, penggalan ke-10 hi, penggalan ke-11 barian, penggalan ke-12 fa, penggalan ke-12 fa, penggalan ke-13 qodi, penggalan ke-14 ihtamala, penggalan ke-15 buhtanan, penggalan ke-16 wa, penggalan ke-17 isman, penggalan ke-18 mubinan. Selanjutnya surat An-Nisa 111 ini yang akan saya penggal sebagai berikut. Penggalan pertama wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 490. Kemudian man, bentuknya huruf bermakna sekaligus merupakan huruf syarat. Artinya barang siapa, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 429 atau buku materi halaman 38.
Man ini akan menyebabkan KKSAD setelahnya akan disukunkan. Selanjutnya, yaksib. Yaksib bentuknya KKSAD. Cirinya diawali oleh ya. Menunjukkan pelakunya adalah huwa, akar katanya kasaba, polanya fa'ala, seharusnya yaksibu. Tapi karena harakat sukun pada kedua huruf ketiga akar kata disebabkan oleh pengaruh pan sebelumnya. Artinya, dia akan berbuat. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 1206. Untuk keterangannya terdapat pada buku Mahteri halaman 38. Isman bentuknya adalah KBKK objek tunggal, diakhiri oleh tanwin. Bentuk objek tunggal ditunjukkan oleh harokat fathatain pada huruf ketiga akar kata, yaitu man. Akar katanya athima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benarnya fi'lun, artinya dosa. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 34. Keterangan pada buku materi halaman 20 dan 21. Selanjutnya, fa merupakan huruf bermakna sekaligus merupakan huruf jawab syarat. Artinya adalah maka. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 306. Keterangannya pada buku materi halaman 38. Inna bentuknya ada huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 50. Selanjutnya, ma bentuknya adalah huruf bermakna, artinya apa yang. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 408. Yaksibu bentuknya adalah KKSAD, cirinya adalah diawali oleh ya, diakhiri oleh domah pada huruf ketiga akar kata. Menunjukkan pelakunya adalah huwa, akar katanya adalah kasaba, polanya fa'ala, artinya dia akan berbuat. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 1206. Kemudian hu artinya bentuknya adalah objek, merupakan objek dari kata ganti yang merupakan objek dari KKSAD sebelumnya. Arti hu adalah nya. Terdapat pada halaman buku materi halaman 22. Selanjutnya, ala bentuknya adalah huruf jar, artinya atas. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 279. Buku materi halaman 20. Nafsihi bentuknya adalah KBM karena terdiri dari dua penggalan kata, yaitu nafsi dan hi. Nafsi adalah bentuknya KBKK objek tunggal, sedangkan hi merupakan kata ganti pemilik. Ciri kata bendanya adalah harokat didahului oleh huruf jar dan huruf kedua akar kata berharokat sukun. Akar katanya adalah nafisa, seharusnya nafsan yang menunjukkan objek tunggal. Tanwin hilang karena ber-KBM dengan kata ganti hu. Harokat kasroh karena didahului oleh huruf jar. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benarnya fa'lun. Artinya, nafsi artinya tubuh diri seseorang, sedangkan hi adalah artinya nya. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 461 dan diketemukan bentuk kata bendanya pada halaman 462. Pada bagian pertama ini, saya akan mengartikan, dan barang siapa dia berbuat dosa, maka sesungguhnya apa yang dia perbuat atas dirinya sendiri. Kemudian saya lanjutkan kepada bagian kedua. Wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 490. Selanjutnya, kana bentuknya adalah KKL, ciri KKL-nya diakhiri oleh harokat fathah pada akhir akar kata, pada kata. Menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya adalah kana, berasal dari kawana. Dalam hal ini berlaku kaidah satu huruf sia poin kedua, yang artinya
yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Artinya adalah dia adalah. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Keterangannya pada modul materi halaman 30. Selanjutnya Allahu. Allahu adalah sebagai subjek dari KKL sebelumnya. Artinya adalah Allah. Selanjutnya aliman. Aliman bentuknya KBSL dicirikan oleh harokat tanwin. Pola superlatifnya ditunjukkan oleh harokat ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya adalah alima, polanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, artinya maha mengetahui. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 277. Sedangkan keterangannya pada modul materi halaman 39. Hakiman bentuknya juga superlatif, dicirikan oleh akhirnya adalah harokat tanwin. Bentuk superlatifnya adalah ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya adalah hakama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, artinya maha bijaksana. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 286. Keterangannya adalah pada modul materi halaman 39. Arti bagian kelompok kedua dari penggalan surat An-Nisa ayat 111 adalah dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Arti keseluruhan dari surat An-Nisa ayat 111, dan barang siapa dia berbuat dosa, maka sesungguhnya dia membuat dosa untuk dirinya. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Selanjutnya, saya akan menguraikan surat An-Nisa ayat 112. Yang pertama, wa, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya dan, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 490. Selanjutnya, man merupakan huruf bermakna, sekaligus merupakan huruf jawab syarat. Artinya, barang siapa. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 429. Yaksib, yaksib bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD-nya diawali oleh ya, menunjukkan pelakunya adalah huwa. Polanya fa'ala. Yaksib ini seharusnya adalah yaksibu. Tetapi harokat sukun pada akhir kata terdapat disebabkan oleh pengaruh man. Artinya dia akan berbuat. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 1206. Modul materi keterangannya terdapat halaman 38. Khoti'atan bentuknya adalah KBPA objek tunggal untuk perempuan. Ciri kata bendanya adalah tanwin dan tamarbutoh. Ciri pelaku aktifnya adalah pada huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri perempuannya adalah tamarbutoh. Ciri objek tunggalnya adalah harokat fatatain pada kata tan. Akar katanya khoti'a. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilatun. Artinya kesalahan. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 117. Keterangannya pada modul materi halaman 26 dan 27. Au bentuknya adalah huruf bermakna, artinya atau. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 52. Selanjutnya, isman. Isman bentuknya adalah KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya adalah harokat tanwin dan huruf kedua akar kata berharokat sukun. Objek tunggalnya ditunjukkan oleh fatatain pada huruf man. Akar katanya adalah athima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Artinya adalah dosa. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 34. Summa bentuknya adalah huruf bermakna, artinya kemudian. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman
82. Yarmi bentuknya adalah KKSAD. Ciri KKSAD-nya adalah diawali oleh ya. Menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya adalah Roma. Berlaku pada kaidah huruf sia 1. Satu huruf sia poin ke-7. Yaitu dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat atau mati hidup, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Selanjutnya, bentuknya normal, polanya adalah fa'ala, bentuk normalnya adalah yarmiu. Huruf terakhir akhir kata hilang karena pengaruhan pada awal kata. Selanjutnya, artinya dia akan menuduh. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 148. Keterangannya pada modul materi halaman 31. Selanjutnya, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya dengan. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 55. Hi bentuknya adalah kata ganti, artinya adalah nya. Terdapat pada halaman 22 modul materi. Barian bentuknya adalah KBPA objek tunggal. Ciri kata bendanya diakhiri oleh harokat tanwin. Ciri pelaku aktifnya adalah huruf kedua akar kata berharokat kasrah. Ciri objek tunggalnya adalah harokat fatatain. Pada akar katanya adalah baria. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Artinya orang yang bersih. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 69. Sedangkan keterangan pada modul materi halaman 27. Fa bentuknya huruf bermakna, sekaligus merupakan huruf jawab syarat. Artinya adalah maka. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 306. Dan keterangannya pada modul materi halaman 38. Qadi bentuknya adalah huruf bermakna. Harusnya ini adalah qad. Diberikan harokat kasrah karena tidak boleh ada 2 sukun yang berurutan. Sehingga kalau apabila terdapat 2 sukun berurutan maka tidak bisa dibaca sehingga diberikan harokat kasrah. Artinya adalah sesungguhnya. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 332. Keterangan pada modul materi halaman 39 poin E. Selanjutnya ihtamala. Ihtamala bentuknya adalah KKL. Ciri KKL-nya adalah huruf ketiga akar kata berharokat fathah. Menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya adalah hamala. Polanya ifta'ala. Artinya dia telah memikul. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 297. Selanjutnya buhtanan. Buhtanan bentuknya adalah KBSL objek tunggal. Ciri kata bendanya adalah tanwin pada harokat akhir kata. Ciri objek tunggalnya adalah fatatain. Akar katanya adalah bahuta. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'lanun. Kata yang dicari adalah buhtanun. Karena merupakan objek tunggal, maka menjadi buhtanan. Artinya adalah kedustaan. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 73. Sedangkan keterangan pada modul materi halaman 21 dan 39. Wa bentuknya adalah huruf bermakna, artinya dan, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 490. Isman bentuknya adalah KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya adalah harokat tanwin pada akhir kata. Huruf kedua akar kata dan huruf kedua akar kata berharokat sukun. Objek tunggal ditunjukkan oleh harokat fathatain pada huruf ketiga akar kata yaitu man. Akar katanya athima.
pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bedanya fi'lun, artinya adalah dosa. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 34 dan modul materi halaman 21. Mubinan. Mubinan artinya adalah bentuknya adalah KBPA objek tunggal. Ciri kata bendanya diawali oleh mu dan diakhiri oleh tanwin. Objek tunggal ditunjukkan oleh harokat fathatain pada huruf ketiga akar kata, yaitu nan. Akar katanya adalah bana dari bayana. Berlaku pada kata ini kaidah huruf 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Akar katanya bana dari bayana. Pola kata kerjanya af'ala, pola kata bedanya muf'ilun. Bentuk normalnya adalah mub'inun, menjadi objek tunggal maka menjadi mub'inan. Untuk memudahkan pengucapannya maka menjadi mubinan, artinya yang nyata. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 76 dan keterangannya pada modul materi halaman 26. Arti keseluruhan dari surat An-Nisa ayat 112, dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia menuduh orang yang bersih, maka sesungguhnya dia telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Bu Mufi? Udah tenang ya? Apa rasa Bu Setengah Mufi? tenang, Ustaz. Kenapa setengah tenang? Enggak. Nanti Kenapa? kan takutnya mau tanya lagi Pak Adril nih, Ustaz. Enggak. Enggak. Diskusi. Bu Yufi. Iya, boleh baca pantun, Ustaz? Silakan. Iya, terima kasih, Ustaz. Lautan tempat berdiam ikan dan koral. Orang menyelam mencari hiburan. Apabila ingin seperti Ustadz Rizal, mari selalu tadaburi Al-Quran. Tambah nih Ustadz, Silakan. akhir Ramadan beli baju di toko, hendak dipakai di hari raya. Sungguh sabar Pak Joko Suramto, kami di kelas nyinyir suka bertanya. Nah, terakhir untuk Pak Adril nih Ustadz. Pak Adril, lengkap ya. musim semi di bulan April, bunga mekar di atas bukit. Boleh dipinta, wahai Pak Hadril, kalau bertanya jangan yang sulit-sulit. Sekian, terima kasih. Pintar Bu Yufi. Luar biasa Bu Yufi. Kapan buat pantun Bu Yufi? Superlatif. Wah, ini prepare banget nih Ustadz, karena bukan orang seni ya Ustadz. Kalau Ustadz sih segampang ya bikin pantun. Kalau saya ngarang dulu Ustadz. Kamu boleh ngarang untuk pantun. Iya, ngarang dulu. Bu Yufi, dalam kehidupan sehari-hari Bu Yufi, setelah membaca Quran seperti tadi, bisa mengartikan, bisa menerjemahkan. Nah, dampak pada kehidupan sehari-hari, baik pribadi ataupun keluarga, gimana Bu Yufi? Oh ya, kalau saya pribadi saya merasa tenang dan juga dikomen oleh anak-anak ya Ustadz. Mama sekarang lebih tenang karena punya banyak teman dan 20.000 katanya keluar katanya. Kalau biasa kan 20.000 katanya nggak keluar karena cuma sendiri di rumah kalau siang. Oh iya. Iya Ustadz. 20.000 kata itu bahasa psikologi ya? Bahasa biologi, ya betul Ustadz. Kemudian juga senang. Ya, bahagia rasanya Ustadz kalau hadir bersama teman-teman gitu, senang sekali. Alhamdulillah. Nah ini yang ngajak Bu Yufi mana sekarang ini? Diajak lagi lah. Oh iya, kemarin ada di Japri Ustadz. Kemudian beliau juga ini lagi kegiatan di Depok ini untuk Palestina itu Ustadz. Oh iya. Ada ini untuk Salam Palestina. saya, kalau bisa Bu Yufi, Pak Yusuf ditunggu di Sentul Pak Rizal. Oh sudah saya sampaikan kemarin Ustadz, sudah saya sampaikan kebetulan beliau sudah ada acara pagi ini katanya gitu. Ya kalau ada dia kita sapa ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Makasih Bu Yufi ya, luar biasa Bu Yufi. Sama-sama Ustadz. Alhamdulillah. Benar istiqamah ya. Sampai kapan Bu Yufi mau belajar Quran ini rencananya? Oh, sampai akhir hayat Ustadz. Ini mengasyikkan sekali. Oke. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan ya. Betul Ustadz. Kalau ada ibu nanya, Pak Ustadz sampai kapan nih? Sampai 3 hari ya? Oh enggak, sampai mati.
Jadi nggak usah tanya sampai Ya, kapan, tapi sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu. Ya, ya paspor ke sekarang Bu surga, Yupi. Ustaz. Ya. Sekarang Bu Yupi ya. Ada yang dari Payakumbuh sekarang offline Bu Yupi, ada yang dari Padang, Payakumbuh, ada Medan, Binjai, Teman Ya, Tinggi. mantap nih sekarang Al-Hasani Ustaz, semakin banyak. Dulu Alhamdulillah. kita masuk cuma 40 orang, habis itu udah terpisah-pisah karena nggak bisa kelas malam, pindah ke pagi. Nah, Sekarang sekarang insya ini Allah ya, ratusan ya. Alhamdulillah santri Ustadz mungkin bertambah. Amin. Mohon dukungan terus ya Bu Yupi ya. Ya, insya Allah Ustadz selalu didukung dan didoakan Ustadz. Amin. Ya, lancar semua. Amin. Sekarang Bu Yupi. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi itu ayat surat An-Nisa, ayat ke-111 dan 112. Sudah lancar Bu Yupi menguraikannya. Saya tinggal nambah dikit aja untuk mempertegas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaksib isman. Dan barang siapa yang berbuat dosa, isman, dan barang siapa yang berbuat dosa, fa innama yaksibuhu ala nafsi. Maka dia berbuat dosa untuk dirinya sendiri. Nah, untuk orang lain, Bapak berbuat dosa, kita berbuat dosa, maling ayam misalnya ya, berbuat dosa ya kita yang nanggungnya. Kita tidak bisa bebankan kepada orang lain. Wa may yaksib isman fa innama, maka sesungguhnya hanyalah yaksibuhu ala nafsi. Dia berbuat untuk dirinya sendiri. Kejelekan kita akan kembali ke kita. Nah, kita sadari itu. Kita sakitin orang, baliknya ke kita. Jadi wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Nah, dan Allah tutup wa kanallahu, dan sesungguhnya Allah, dan Allah adalah aliman hakimah, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi apapun yang kita perbuat, Allah tahu, dan Allah bijaksana. Kemudian berikutnya menegaskan lagi wa may yaksib, dan barang siapa yang membuat khati'atun, satu kesalahan. Kesalahan dalam syariat maksudnya satu konsekuensinya dosa. Au isman, atau dosa. Dia berbuat salah atau dosa, tsumma yarmi bihi bari'at. Kemudian dia nuduh kepada orang lain. Dia yang maling, oh saya nuduh. Dia bersalah, oh saya nuduh. Nuduh-nuduh orang, dua kesalahan. Sudah berbuat salah, nuduh satu. Banyak ya, mengkambing hitamkan orang. Jadi, wa may yaksib khati'atan, barang siapa yang berbuat satu kesalahan, au isman, atau dosa, tsumma yarmi bihi, kemudian dia menuduh. Nah, Rusia ya. Dalam keadaan siapa? Dalam KKSAD, setelah dua KKSAD-nya tinggal dua huruf dengan pola sukun akad, maka cari Rusia di belakang dengan sistem try and error. Bisa rama'a, bisa ramawa, bisa ramaya, bisa begitu nanti ya. Maka dia menuduh dengannya barian, orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang bebas, orang-orang yang nggak salah, dia tuduh sebulan. Fakad ya, maka sungguh tamala buhtanan, dia sudah berbuat menanggung dosa. Buhtanan itu dosa dan kebohongannya, dan dosa yang nyata. Jadi kalau kita nuduh orang, pada orang yang berbuat dosa yang nyata, lebih bagus mengaku. Kalau kita salah, kita misalnya ini mengatakan sebulan, marah sebulan, oh bukan saya ngomong, itu saya nggak. Udah kalau salah ngaku dan minta maaf. Jangan sampai melempar dan sampai mencari kambing hitam. Al-Quran mengajarkan seperti itu. Karena Allah Maha tahu. Baik Bapak Ibu semuanya, Bu Yupi ya, semangat Bu Yupi terus ya. Alhamdulillah, semoga Bu Yupi tetap istiqomah bersama Quran, dan kapan saja Quran tetap ada di hati. Baik Bapak Ibu, demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang salah, semata-mata karena kami yang sedang belajar, dan ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Misdawati sebagai moderator, kami kembalikan. Silakan Bu Misdawati. Baik, makasih Pak Ustadz. Demikian uraian Al-Quran, berikut penjelasannya, surat An-Nisa ayat 111 sampai 112. Terima kasih Pak Ustadz, dan Sama-sama. kami ucapkan selamat juga kepada Ibu Yufi Muzar yang telah tampil dengan lancar, tenang, mumtaz ya Ibu. Amin.